Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillah sahabat Quran dimanapun berada, alhamdulillah di tahun pertama ini kita kembali hadir. Saya bisa kembali menyapa sahabat Quran dimanapun berada di Januari. Masya Allah, ketika Allah sudah mengatur hidup kita, maka kita mempunyai sebaik-baik jadwal. Peran kita, tugas kita adalah melakukan peran terbaik untuk mengharap ridho Allah SWT. Ya, semoga sahabat kalian dimanapun berada selalu tetap masih semangat untuk belajar, tetap masih semangat untuk mencari ridho Allah, tetap masih semangat untuk selalu berbagi, dan tetap masih semangat untuk belajar Quran bersama Tia Fadila dan juga Quran School dengan semangat. Nah, hari ini saya mau ngapain kah sahabat kalian dimanapun berada? Sudah pasti kita senang banget kalau kita masih bisa berbagi. Senang banget kalau Allah masih Allah sentuh, masih Allah berikan semangat untuk selalu memberikan manfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, agar kita sama-sama memberikan manfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jazakallahu khairan katsiran yang sudah menjadi keluarga kami, yang selalu mendukung keluarga kami, keluarga Quran School dan Tia Fadilah tentu saja. Nah, dan semoga nanti kita mendapatkan ridho Allah SWT. Amin ya Allah, ridhoi kami, amin. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang motivasi menghafal Al-Quran. Karena sebelum nanti setelah ini vlog ini, insya Allah semoga nanti hadir tips menghafal Al-Quran untuk pemula. Dan ini motivasi mengingatkan saya sebagai orang yang dhaif, mengingatkan saya sebagai orang yang pembelajar juga, dan mengingatkan saya juga untuk selalu bersemangat. Dan kalau kita sudah berbagi kepada orang, maka kita akan semakin bersemangat. Ketika kita berbagi kepada orang, kepada yang lain, kita juga termotivasi untuk selalu melakukan yang terbaiknya. Dan sebelum kita menghafal, entah itu mau mulai dari juz 1 atau 30, kita harus mempunyai motivasi dulu. Apa sih? Banyak orang-orang yang luar biasa ya. Saya baru sudah umur, umpamanya kita sudah umur 20-an, 30-an, 40-an, 15-an loh. Kok nggak bisa gitu ya ngapalin sampai surat itu? Ternyata Al-Quran kan ada 30 juz ya, dan kita sholat cuma falak binas namanya ya. Nggak apa-apa sebenarnya, yang penting khusus sholatnya. Tapi ada persembahan yang terbaik. Orang-orang hamba-hamba terbaik adalah ingin memberikan terbaik juga pada Allah SWT. Masa sih saya hafalannya, masa saya bacanya cuma falak binas namanya? Loh, itu kok bisa surat An-Naba, loh kok itu bisa Al-Mulk, kok itu bisa Al-Baqarah gitu ya. Nah, otomatis kita juga harus mulai dari sekarang. Apa motivasinya? Apa yang bisa bikin mereka sangat luar biasa? Apa yang membuat mereka melejit seperti itu ya, melejit dalam Al-Qurannya? Kita kok udah muslim dari awal, sudah muslim dari lahir, loh kok masih segitu-gitunya gitu ya. Orang-orang yang baru mengenal Islam udah menangis dengan Qurannya ketika tilawah atau ketika dia menjadi imam, kok udah hafal surat itu padahal dia baru gitu. Allah belum menyentuh saya ternyata ya. Atau saya juga belum mendekat pada Allah SWT. Saya belum berlari pada Allah SWT. Saya belum bergantung, masih banyak yang saya masih tergoda selainnya gitu. Jadi tersadar. Ayo bangun kedekatan kita kepada Allah SWT melalui Quran. Nah, untuk membangun motivasi bagaimana menghafal Al-Quran, kita yang pertama adalah niat gitu ya. Al-Quran itu perbuatan terpuji dan perbuatan orang-orang yang terpilih oleh Allah SWT untuk mendekat atau menghafal Al-Qurannya. Otomatis Allah milih sendiri orang-orang yang menghafal, orang-orang yang maka ketika Allah memilih, ayo kita menjadi kandidat yang sesuai gitu ya. Kemudian menghafal Al-Quran adalah perkataan Allah SWT kan, menghafal Al-Quran adalah sebaik-baiknya pesan cinta Allah SWT. Jadi kita harus bisa mendekat agar kita paham Allah tuh nyuruh ke kiri, malah kita ke kanan. Karena kita belum kenal Al-Quran ternyata ya, pesan Allahnya ya. Nah, dan orang-orang yang menghafal Al-Quran itu disebut ahlullah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang memang Allah pilihkan langsung gitu ya. Maka pernah dalam hadisnya para sahabat juga bertanya, siapakah itu walinya Allah itu? Ya orang-orang yang menghafal Al-Quran tentu saja. Dan kemudian tingkatan ilmu yang paling tinggi adalah menghafal Al-Quran, ilmu Al-Quran. Jadi banyak para ulama atau yang kita tahu imam-imam saja, Imam Nawawi atau Imam Syafi'i ini ya, yang madhab terbesar yang diikuti. Imam Syafi'i aja menghafal Al-Quran dulu sebelum
ilmu-ilmu yang lain. Jadi para ulama, para imam-imam terdahulu pun, para sahabat tidak akan menghafal ilmu lain sebelum menghafal Al-Quran. Ya, makanya para ahli fikih pun, ahli fikih, ahli hadis tidak akan mempelajari ilmu yang lain kayak fikih dan hadis sebelum menghafalkan Al-Quran, sebelum belajar ilmu Al-Quran gitu ya. Makanya aduh gitu ya, surga itu kan untuk semua orang. Surga itu bukan untuk para ulama, bukan para ustad-ustad, bukan untuk para habib aja, bukan untuk para syekh aja, bukan para ustad gitu, tapi untuk semua muslim. Dan pasti itu ya. Tapi kita bagaimana caranya nih agar masuk surganya cepat dan masuk yang surga yang terbaik? Yuk kita dekatkan melalui Al-Quran. Nah, jadi yang pertama, motivasi pertama adalah niat. Benar-benar niat yang kuat, gak boleh setengah-setengah. Kalau kita niat kebaikan aja untuk bersedekah nih, ujiannya tuh sangat besar, godaan-godaannya sangat besar. Apalagi kalau kita niatnya untuk menghafal Al-Quran, godaannya besar banget, ujiannya lebih besar. Makanya niatnya gak boleh setengah-setengah, harus yakinkan dalam hati, nangis sekencangnya, ya Allah saya niat, pokoknya saya niat untuk menghafal juz 30 ya Allah gitu kan. Sebelum saya menghadap engkau saya hafal juz 30. Tapi tiba-tiba kalau memang kitanya Allah sentuh lagi 30 juz, amin. Saya juga belum 30 juz. Makanya kita harus semangat bersama. Enak banget kan kalau berjamaah dalam kebaikan. Nah, kita harus niatnya 100%, 1000%, triliun persen deh kalau ada triliunan gitu ya. Harus benar-benar niat kalau Allah SWT, ikhlas dalam menjalankan, bahwa ikhlas untuk meraih ridho Allah SWT, meraih pahala, ikhlas. Dan pasti kalau kita sudah ini nih, udah niat, kemudian kita udah ikhlas nih, ikhlas untuk Allah SWT, kita benar-benar untuk Allah, dipersembahkan untuk Allah, maka ada ujiannya lagi. Maka langsung kalau kita sudah terjatuh maka tinggal bangun lagi, mudah banget kan. Kalau kita terjatuh tinggal bangun lagi aja. Kalau kita terpuruk kita harus sadar. Kalau kita udah terpuruk nih, tiba-tiba nggak tilawah, tiba-tiba nggak ngapalin, tiba-tiba nggak murojaah, minimal harus sadar itu, harus sadar. Makanya ketika kita sudah niat, sudah ikhlas ya, kemudian yang ketiga kita harus meminta formula pada Allah SWT, minta penjagaannya, minta perlindungannya, minta kekuatannya. Ya Allah, minta gitu ya. Ketika kita sudah niat pada Allah SWT, dan saat kita nih, ya Allah saya mau niat nih ngapalin juz 30 ya Allah, saya mau ngapalin ya Allah, pengen sedekatnya dengan Allah SWT. Saya tahu orang-orang yang paling dekat denganmu adalah orang-orang yang memang berlari dengan hafalan Qurannya, dengan tahajudnya, dengan tilawahnya, pokoknya luar biasa. Nah, kita minta formulanya, minta Allah untuk membantu, minta Allah untuk menjaga kita, minta pada Allah SWT untuk membantu kita. Nah, ikhlas ya. Dan untuk membangun keikhlasan itu kita juga yang keempat, selain tadi minta penjagaan, yang keempat benar-benar untuk meraih ridho Allah SWT, meraih ridho Allah SWT. Bukan ketika kita ingin menghafal, kita ingin disebut penghafal Quran. Bukan ketika kita menghafal Quran ingin dipuji, ingin disebut ustad, atau ketika kita menghafal Quran ingin ditinggikan gitu derajatnya sama orang-orang. Tetapi benar-benar meraih ridho Allah SWT, meraih ridho Allah SWT. Bahkan Allah pernah berfirman dalam Quran, saya lupa surat apa gitu ya. Ketika kita barang siapa menuntut ilmu untuk meraih dunia, maka Allah akan cepat-cepat ngasih untuk orang-orang yang ingin mendapatkannya, tapi nggak akan dapat apa-apa. Dan maka dalam hadisnya Rasulullah, barang siapa yang menuntut ilmu karena ganjaran di dunia gitu ya, untuk pujian-pujian manusia, maka pada hari kiamat itu kita tidak akan mencium bau wanginya surga. Bahkan dikatakan itu ya, ketika kiamat itu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang banyak amalannya, orang-orang yang luar biasa sudah mencium baunya surga, meskipun belum lihat surga, masya Allah. Jadi yuk kita kejar surga dengan menghafal juz 30. Gak apa-apa, yang namanya menghafal kan ya pasti menghafal juz 30 pasti ada yang namanya 1 juz dulu. Gak mungkin tiba-tiba hafal 30 juz kan. Semangat sahabat Quran, pokoknya semangat. Nah, dan kalau kita sudah dekat nih sama Allah SWT, kita sudah mulai membangun motivasi untuk menghafal Al-Quran. Kita sebisa mungkin yang sebisa mungkin harus menjauhi maksiat-maksiat. Kemudian kita
menjauhi perbuatan-perbuatan yang dosa-dosa besar maupun dosa kecil. Karena ketika kita sudah terbiasa dengan dosa kecil, maka lama-lama kita akan melakukan dosa besar. Jadi jauhi maksiat, jauhi dosa-dosa besar ataupun dosa kecil. Kemudian harus meningkatkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menghafal nanti akan ingat, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an itu akan memberikan mahkota. Kita nggak pernah ngasih piala gitu. Kita orang tua kita dipanggil gitu ke depan karena juara paralel, mungkin juara terbaik sedunia gitu. Juara, orang-orang lain ngasih orang tuanya mahkota kebesaran gitu, Miss Universe gitu, atau anaknya juara apa gitu, ke depan orang tuanya dipanggil sampai setingkat dunia gitu, bangga. Nah, kenapa kita tidak termotivasi, kita ingin memberikan mahkota di hadapan seluruh manusia dari zaman pertama sampai zaman nanti akhir zaman, ada semua gitu, dan di seluruh miliaran triliunan orang tua kita kasih mahkota, luar biasa banget, senang dan bahagia. Kita dikasih mahkota senang dan bahagia. Dan motivasi yang terakhir, yang keenam juga, kita harus tahu amalannya, kita harus tahu pahalanya dapat apa aja. Kita tahu kan kalau orang-orang yang menghafal tadi ya, mahkota jubah kebesaran, Allah kasih jubah kebesaran. Kemudian orang yang menghafal itu orang-orang yang menghafal atau tilawah ya. Murojaah itu sama dengan tilawah ya. Kalau kita pamit nggak tilawah lagi head, bisa dengan murojaah, hafalan yang sudah hafal. Saya atau untuk perempuan ya. Ya. Nah, kita orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, orang-orang yang sering baca Al-Qur'an, hafalan yang banyak, itu pasti mempunyai teman terbaik di alam barzah, alam kubur. Bukan hafalan-hafalan yang kita dapatkan, hafalan-hafalan surat cinta, teks-teks nyanyian atau teks-teks apa gitu ya, bukan, tapi Al-Qur'an. Jadi kalau kita pengen punya teman, lampu yang indah, lampu yang terang benderang, itu karena Al-Qur'an. Jadi kita harus bisa menghafal Al-Qur'an dan banyak tilawah gitu ya. Kemudian kita tahu orang-orang yang ahli Quran itu menjadi orang-orang yang menghafal Quran, yang tilawah Quran, menjadi ahli-ahli Allah gitu ya. Dan nanti dibarengin sama para nabi, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian orang-orang yang menghafal Al-Quran tahu ya, karena itu pesan Allah Subhanahu wa taala, pesan cinta dari Allah, cinta banget sama kita, sayang banget sama kita. Makanya ketika kita diturunkan kedua sama Allah, nggak sia-sia, kan Allah udah kasih Gmap-nya, Allah sudah kasih petanya, jadi nggak akan mungkin ke kiri ke kanan. Kalau kasih mohon ke kiri ya. Kalau kita Gmap nih naik mobil aja, turn left, kita ngikutin ya. Nah, ini Gmap terbaik di seluruh dunia, Gmap terbaik sepanjang masa, sepanjang hidup, Al-Quran. Jadi kalau kita nggak dekat Al-Quran nih, kalau turn right, malah kita turn left kan, aduh. Jadi harus tahu kita dari mulai sekarang harus dekat-dekat dengan Al-Quran, tilawah yang banyak, ngapalin yang banyak. Ya, seperti itu sahabat Gani Pemberada, semoga selalu menginspirasi, semoga selalu memberikan manfaat, dan semoga semoga bahagia dan semoga semangat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak yang sudah menonton video kami sampai selesai. Video tiap Fadila bersama Quranic School. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.